Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Azharo. Saya dari kelas manajemen 20G dengan nomor induk mahasiswa 20 208179. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori portofolio dan investasi dengan acuan karangan Adi Indrawan, Sri Hasutik, dan kawan-kawan. Portofolio adalah kumpulan atau kombinasi dari individu aset atau sekuritas, dan teori portofolio menyediakan pendekatan normatif. Kemudian investasi di situ dituliskan adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang muka. Hal tersebut untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. Jadi dapat disimpulkan bahwa portofolio investasi merupakan kumpulan aset investasi individu, perusahaan, manajer investasi, sampai lembaga keuangan. Biasanya portofolio ini berisi kumpulan uang tunai, komunitas, reksadana, obligasi, dan saham yang dimiliki oleh investor. Aset yang tersimpan di dalamnya bisa berupa bentuk penanaman modal lain seperti karya seni, perhiasan, sampai real estate yang bisa mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang atau di masa depan. Kemudian saya melihat dari media bahwa tujuan dibuatnya portofolio investasi ini agar investor memiliki kesempatan untuk melakukan diversifikasi sehingga risiko mengalami kerugiannya itu semakin kecil. Kemudian dari media juga saya dapatkan macam-macam portofolio investasi. Yang pertama ada income portofolio. Ini digunakan para investor yang berfokus pada pendapatan yang didapatkan secara reguler. Portofolio ini berfungsi untuk mengamankan pendapatan yang didapatkan pada periode waktu yang telah ditentukan. Pendapatan reguler yang diperoleh dari income portofolio ini bisa berupa dividen yang memang dibagikan secara khusus oleh sebuah perusahaan dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Seorang investor yang menginginkan sebuah penghasilan yang cukup rutin setiap harinya bisa menerapkan income portofolio ini agar menghasilkan income setiap tahunnya tanpa khawatir tidak mendapatkan keuntungan. Kemudian ada growth portfolio, di mana ini berfokus pada pertumbuhan sebuah aset investasi yang dimiliki resiko yang cukup tinggi. Jadi growth portfolio ini digunakan oleh para investor saham yang berinvestasi dengan konsep high return, di mana tipe portofolio ini cocok diaplikasikan untuk investor yang memilih untuk berinvestasi pada industri-industri yang sedang berkembang dengan potensi pendapatannya yang bisa ikut bertumbuh di masa depan. Kemudian yang ketiga itu ada value portofolio, di mana portofolio ini cocok untuk para investor saham yang menerapkan strategi membeli sebuah saham dengan harga yang relatif murah atau jauh lebih murah dari harga semestinya. Hal ini juga disebut undervalued stock, di mana seorang investasi yang menggunakan portofolio saham jenis ini memang cenderung akan menahan saham tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama, di mana proses penahanan saham ini diharapkan mendapatkan value yang lebih tinggi atau bisa disebut dengan membeli saham untuk investasi yang jangka panjang. Untuk itu hal ini memang memiliki resiko yang lebih tinggi karena harga sahamnya yang lebih fluktuatif jika dibandingkan dengan jenis-jenis portofolio yang tadi, yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari portofolio dan investasi sudah saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.